Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dalam peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Berbahagia sekali hari ini kita ditemani oleh Romo Nobertus Desiderius OFM Kapusin. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo yang sudah hadir di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai. Apa kabar Romo? Sungguh amat baik, luar biasa. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Desiderius. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan yang indah ini. Engkau mempertemukan kami untuk kembali merenungkan, mendengarkan dan menghayati firman-Mu, agar kami semakin menghidupi Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, bukalah hati kami untuk selalu ada bersama Engkau dalam keheningan dalam doa-doa kami. Dan kami yakin teladan orang kudus-Mu, Santo Yohanes dari Salib, akan memampukan kami untuk mengabdi Engkau dalam segala hal kehidupan kami, suka dan duka, terlebih dalam banyak penderitaan dan salib yang kami pikul setiap hari. Semoga teladan orang kudus-Mu ini memampukan kami untuk lebih peka terhadap situasi di sekitar kami dan memampukan kami untuk melayani Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memerhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19 yang akan disampaikan oleh Romo Desiderius untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah dia, dialah pangkai damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak renungan dari Romo Desiderius untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar kasih apakah yang akan disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Gembala baik dan murah hati, kita pada hari ini sangat bersyukur pertama-tama karena kita diberikan satu orang kudus, teladan untuk kita semua, teladan hidup rohani kita, Santo Yohanes dari Salib. Seorang yang begitu menjadi kekuatan dalam gereja. Dialah seorang spiritualis, tapi juga dia seorang teolog yang membagikan semangat hidupnya terutama. Karena pertama-tama dia melihat beban hidup, entah itu pergolakannya, kesulitannya, itu sebagai yang justru membawa dia kepada yang ilahi, semakin dekat dengan Tuhan lewat jalan penderitaan, lewat jalan salib. Saya pikir itulah yang akan kita teladani dari orang kudus yang satu ini. Kekuatannya itu sungguh luar biasa. Ya, Romo. Lalu dalam bacaan yang pertama dari nubuat Yesaya, kita mendengar juga bahwa ada hal-hal yang akan justru membuat kita semakin kuat dalam beriman, semakin menghayati iman kita. Karena apa? Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan, itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, itulah yang akan memperoleh keselamatan. Dan kita semua tentunya, kita semua umat beriman dan yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita semua pasti sudah mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Dan kita yakin, kita yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga meresapkan, merefleksikannya, kemudian itu kita internalisasikan dalam diri kita, lalu kita renungkan, saya mau buat apa ya setelah saya mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin orang yang punya pikiran untuk melaksanakan firman Tuhan itu pun sudah menjadi jalan bagi dia untuk memperoleh keselamatan. Begitu. Ya,
Romo, apakah hubungannya antara bacaan pertama ini dengan konteksnya dengan manusia zaman sekarang, Romo? Ya, saya pikir sangat menarik ya kalau kita membaca nubuat Yesaya, karena kita tahu juga pada zaman Nabi Yesaya itu bangsa Israel begitu mengalami kesulitan yang hebat. Mereka berada di tanah pembuangan dengan situasi yang sangat sulit ya. Tekanan hidup, juga penindasan yang mereka alami secara fisik dan juga secara rohani. Kenapa? Secara fisik mereka ditindas di tanah pembuangan. Ini luar biasa, penjajahan. Namun secara rohani juga mereka kehilangan identitas sebagai sebuah institusi agama. Kenapa? Bait Allah sudah dihancurkan dan juga identitas sebagai negara juga sudah tidak ada. Maka secara rohani mereka tertindas. Oleh karena itu, nubuat Yesaya mengatakan tadi apa? Bahwa kamu akan mengalami kebahagiaan. Kamu akan mengalami damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah akan kering. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan membawa keluar. Tuhan sendiri yang akan menuntun. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mendengarkan perintahnya. Perintahnya disampaikan lewat siapa? Lewat Nabi Yesaya. Begitu. Jadi kalau dalam konteks zaman sekarang, kita pasti banyak mendengarkan firman Tuhan lewat permenungan-permenungan kita semua. Kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Saya pikir tidak seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan. Tapi yakin kalau kita berserah kepada Tuhan, sesulit apapun, seberat apapun penderitaan itu, kita pasti bersuka cita. Akan ada rahmat yang mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah kering tadi dikatakan. Ya. Iya Romo, seperti sungai yang tidak pernah kering yang dikatakan dalam bacaan ini ya Romo ya. Kemudian bagaimanakah hidup manusia jika mendengarkan sabda ini dan seperti sungai yang tidak pernah kering itu Romo? Ya, ya memang yang namanya sungai bawa kita kesegaran itu ya. Segar, kita mendengar bunyi air pun rasanya adem, tenang gitu jiwa kita. Apalagi kita mencicipi air sungai itu. Dan kita ada di sungai itu. Kita mandi di situ misalnya, kita membasuh wajah kita. Rasanya ada kesegaran. Itulah oasis sebenarnya. Seperti kita saat ini, kita mendengarkan firman Tuhan ini oase buat kita. Sungai yang akan mengalirkan kepada kita kesegaran rohani. Bahkan juga mungkin kesegaran jasmani begitu ya. Ketika kita mengalami pergulatan, kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti kita mengalami kesejukan yang luar biasa. Dalam situasi zaman sekarang, saya pikir tidak pernah orang mengalami yang namanya benar-benar kesegaran dengan situasi hidup yang sangat sulit dan juga beban yang luar biasa. Ketika kita mendengarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang punya pengharapan, kata-kata yang punya kekuatan seperti firman Tuhan ini, justru di sana kita menemukan sebuah pengalaman rohani yang baru. Kita disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah sekarang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita di tengah kesulitan hidup kita bisa menimba air dari sungai firman Tuhan itu. Karena kita seringkali mencari pelarian ke tempat yang lain begitu ya mungkin ya. Kita mencari hiburan yang hanya sesaat. Ketika kita ada masalah, kita terus mencari hiburan-hiburan yang hanya membawa kita senang, hilang sesaat saja rasanya kesulitan itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat firman Tuhan sebagai satu-satunya penghiburan yang akan membawa kita justru pada kesenangan, kelepasan, dan kebahagiaan yang akan membawa kita sungguh merasa saya hadir di hadapan Tuhan dan Tuhan hadir di hadapan saya. Ini mungkin perjuangan kita ya, semua umat beriman yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ya. Terima kasih Romo. Romo, jika orang mengalami kesulitan, apakah yang harus dilakukan oleh orang tersebut Romo? Yohanes dari salib yang kita peringati hari ini, itu adalah contoh orang kudus yang melihat penderitaan, melihat kesulitan hidup sebagai salib. Di salib Yesus menderita, tapi dengan salib kita diselamatkan. Begitulah hendaknya kita memaknai kesulitan hidup kita, penderitaan kita sebagai sebuah salib. Mungkin menekan kita, mungkin kita terhuyung-huyung, tapi salib tidak pernah akan membuat kita jatuh sampai kita tidak bangun lagi. Justru dengan penderitaan kita refleksikan bahwa
ketika saya menderita justru saya melihat ke atas, melihat ke salib. Di sana Tuhan lebih menderita dari saya. Oleh karena itu saya maknai penderitaan saya, kesulitan saya sebagai jalan, sebagai sebuah kemenangan juga begitu ya. Jadi penderitaan dan salib seperti yang dialami oleh Yohanes, disitulah kemenangannya. Dia tetap berkanjang dalam penderitaan, tetap kuat dalam doa, punya pengharapan juga. Maka akan ada yang namanya kemenangan atas penderitaan begitu. Ya Romo, kemudian Romo, kita kan menang atas penderitaan Romo. Bagaimanakah cara kita menghadapi menang atas penderitaan itu? Apakah dengan jalan kita harus melakukannya terhadap sesama kita dan membagikannya kepada sesama kita Romo? Iya, memang semua orang pasti mengalami penderitaan ya. Mungkin saya saat ini tidak menderita, tapi orang di sekitar saya ada yang menderita. Nah, bagaimana kita, ya boleh katakan kita sharing gitu ya, sharing iman dengan sesama kita. Kita tahu di sekitar kita banyak sekali orang yang menderita, yang perlu mungkin mendapat sedikit kekuatan dari kita, entah kata-kata penghiburan dari kita. Kita juga bisa sharing pengalaman hidup kita, bagaimana sih kita mengatasi penderitaan kita, sehingga kita tidak larut dalam penderitaan. Bila saya sharing penderitaan, tentang pengalaman saya keluar dari penderitaan, maka serentak juga orang akan digugah untuk mampu keluar dari kesulitan hidupnya, begitu ya. Kalau kita tidak pernah sharing tentang pengalaman hidup kita, bagaimana saya keluar dari penderitaan, orang tidak akan mendapat pengalaman rohani seperti yang saya alami. Oleh karena itu, saya perlu juga sharing pengalaman bagaimana saya bisa keluar dari persoalan hidup saya. Gembala baik dan murah hati, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan dan kita lepas dari penderitaan. Ada baiknya juga kita sharing kepada orang atau kita bersimpati dan berempati dengan orang dengan pengalaman itu. Lalu kita bawa dia keluar dari kesulitan hidupnya. Di sana mungkin kabar gembira, kabar sukacita itu kita bagikan. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Kita kan membagikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita, Romo? Ya, inilah yang namanya ya cara kita hidup bergaul dengan semua orang. Hidup itu kan selalu berbagi. Tidak cukup itu hanya untuk diri kita sendiri. Kalau hidup itu hanya untuk diri kita sendiri, artinya kita egois. Rahmat itu bukan egois. Rahmat itu adalah untuk semua orang. Berkat itu bukan untuk saya pribadi. Kalau saya mendapat berkat, saya mendapat rahmat, harus saya bagikan. Semua harus mengalami sukacita, semua harus mengalami kegembiraan. Di sanalah bahwa salib itu bermakna buat kita. Karena Tuhan Yesus dia mati bukan hanya untuk saya. Dia bangkit bukan hanya untuk saya. Dia mati dan bangkit untuk semua orang. Untuk seluruh umat manusia. Maka saya yang mengalami peristiwa kebangkitan harus saya bagikan kepada orang lain. Mungkin bukan seiman dengan saya. Tapi karena dia manusia. Karena Yesus juga mati dan bangkit untuk seluruh umat manusia. Saya bagikan itu. Di sanalah saya membawa sukacita dan kegembiraan. Mungkin kita tidak memberikan materi. Entah uang, harta benda, atau apapun. Tapi kita bisa memberikan kata-kata yang menghibur. Kita membawa dia kesulitan, kita berempati, hidup bersama dia, mengalami apa yang dia alami. Dan kita membawa solusi yang terbaik untuk kehidupannya. Saya pikir dengan cara seperti itu, kita sudah membawakan kabar gembira kepada sesama kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, tahun ini kan masih tahun kita Bhinneka, kita Indonesia, Romo. Bagaimanakah dalam wujud nyatanya kita Bhinneka, kita Indonesia itu menurut bacaan pertama ini? Iya, tadi juga dikatakan bahwa keturunan ya, disebut bahwa dalam ayat ke-19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keturunan ini kalau kita katakan adalah seluruh umat manusia begitu ya. Keturunan ini dari siapa? Oh ya mungkin ini kisah dari bangsa Israel sendiri. Tapi ini adalah sangat bermakna universal. Semua orang akan mendapat keselamatan yang sama. Jadi semua orang itu siapa? Tidak terbatas pada suku tertentu, bangsa tertentu, latar belakang tertentu.
tapi semua yang percaya kepada Tuhan, yang membaktikan hidup kepada perintah-perintah Tuhan, bagi mereka lah juga keselamatan itu. Jadi bukan hanya kepada kita saja, ya, tapi kepada semua orang yang melaksanakan firman Tuhan, yang setia, yang berbuat baik, yang melakukan kemurahan hati dan berbela rasa kepada sesama. Itulah orang-orang yang sungguh layak di hadapan Tuhan. Maka konteksnya seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, kita semua entah siapapun berhak atas keselamatan itu. Jadi kita Bhinneka, kita Indonesia itu menggambarkan bahwa kita semua sebagai satu keturunan dari nenek moyang yang sama, kita adalah ciptaan yang sama, kita tuh sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan kita. Ya Romo, kemudian Romo, apakah jika kita begitu kita bergaul dengan orang lain, bersahabat dengan siapa saja Romo? Iya, memang harus seperti itu. Kita bersahabat dengan siapapun begitu ya. Entah dia latar belakang apa, budaya atau suku yang berbeda dengan kita, harus kita terima sebagai saudara kita, begitu. Iya. Apakah hubungannya antara Mazmur tanggapan dengan bacaan pertama hari ini Romo? Kalau kita melihat Mazmur tadi itu jelas sekali bahwa apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita jauhi dari hidup kita. Dari referen kita mendengar, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan akan mempunyai terang hidup. Mengikuti Tuhan artinya mendengarkan perintah Tuhan, selalu ada di jalan Tuhan, ikut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah itulah orang yang mempunyai terang hidup. Sementara dikatakan tadi orang yang berdosa, orang yang pencemooh, orang yang suka hidup sendiri, orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, yang suka menjelekkan orang lain, itu jauh dari terang Tuhan. Lalu dikatakan tadi, orang yang mendengarkan firman Tuhan itu seperti pohon di tepi aliran sungai. Artinya menimba firman Tuhan setiap saat. Orang yang dekat, orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia seperti di tepi aliran sungai. Selalu segar, hidupnya berkelanjutan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Ada sukacita, tidak pernah akan kering hidupnya, tidak ada muram wajahnya, tidak ada kesedihan, karena selalu ada yang menghidupinya. Sari-sari firman Tuhan itu selalu dihidupi. Ya. Romo, pesan apakah yang ingin diberikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan pertama hari ini? Ya, gembala baik dan murah hati kepada kita semua. Nubuat Nabi Yesaya mengajak kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Orang yang melaksanakan perintah-perintahnya dan melakukannya dalam kehidupannya selalu berbagi rahmat, berbagi kebaikan. Dan orang yang selalu berbagi kebaikan, berbagi rahmat, dialah yang akan memperoleh kehidupan, dialah orang yang layak menerima berkat dari Tuhan, dan dialah yang akan memperoleh keselamatan seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Semoga itulah kita. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian selesailah bagian pertama dari jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Dan Anda silahkan meresapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Desiderius untuk kita semua. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini dalam peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Masih bersama Anda, Romo Nobertus Desiderius, OFM Kapusin. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Desiderius dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti.
Marilah sekarang kita melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Desiderius untuk kita semua. Romo, dapatkah Romo mengulang sedikit dari bagian pertama tadi agar sahabat Oase Rohani Katolik yang baru bergabung dengan kita bisa mendengarkan dan menyimak pembicaraannya? Dalam nubuat Yesaya tadi kepada kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dan kita berbagi kebaikan dengan semua orang, dan kita menjadi saluran berkat buat semua orang. Kita menjadi seperti sungai yang tidak pernah akan berhenti mengalir. Rahmat itu diberikan kepada kita, dan kita diajak untuk berbuat baik kepada semua orang, karena kita adalah satu keturunan dari satu pewaris tahta kerajaan surga sendiri. Ya. Baik Romo, terima kasih. Kemudian dari bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apakah ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, Gembala baik dan murah hati, bacaan dari Injil Matius yang kita dengar itu sangat menarik dalam konteks kita zaman sekarang begitu ya, di mana orang ya mementingkan kepentingan diri sendiri, egoisme, individualistik dan sebagainya menjadi hal yang jamak kita temukan saat ini. Maka bacaan ini sangat kontekstual, sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang seolah-olah tuli. Ya, mereka mendengarkan firman Tuhan. Nabi Yohanes datang sebagai nabi yang membawa kabar gembira. Mereka tolak. Yesus sendiri yang jelas-jelas diutus oleh Bapa, mereka tolak. Yohanes yang hidup sederhana, yang hidup asketis, diusir oleh orang-orang banyak itu karena dianggap seperti orang kerasukan setan. Padahal Yohanes memberitakan pertobatan, menyadarkan bangsa Israel supaya kembali ke jalan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan kedatangan Mesias. Ketika Mesias datang, Yesus datang, dia makan dan minum bersama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan perempuan-perempuan yang berdosa. Yesus dianggap sebagai orang yang tidak benar. Yesus itu dilihat sebagai sahabat orang berdosa. Yesus juga ditolak oleh mereka. Kenapa mereka menolak Yohanes dan Yesus? Karena orang-orang seperti ini sudah bebal, begitu ya. Yang baik mereka tolak. Mereka hanya melihat orang dari kacamata manusiawi, secara fisik mereka melihat. Padahal mereka tidak melihat intensi dari kehadiran Yohanes dan Yesus sebagai putra Allah. Sangat menarik. Tadi kita mendengar perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang anak-anak yang meniup seruling tetapi tidak menari, yang menyanyikan kidung duka tetapi tidak berkabung. Ini adalah tanda sebenarnya tidak mau terlibat begitu ya, cuek. Kalau orang berniup seruling artinya kan bergembira ya, bernyanyi bersama. Tapi tidak, kelompok ini justru hanya melihat diam. Ketika ada yang menyanyikan kidung duka, yang lain tidak berkabung. Mereka hanya biasa-biasa saja, tidak mau terlibat. Ini adalah gambaran orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia terlibat pun pasti punya intensio tersendiri. Pasti orang bilang punya ada udang di balik batu begitu. Ada maksud apa? Nah, orang-orang seperti ini adalah menurut Yesus orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang selalu terlibat dalam kehidupan sesama, mengalami apa yang dialami oleh sesama, dialami juga oleh dia, itu adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang berhikmat. Nah, kata hikmat ini sendiri artinya orang yang sungguh bijaksana begitu, yang mendengarkan firman Tuhan, meresapkannya dan terlibat untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Itulah orang yang berhikmat. Tidak seperti orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang terus mencela Yesus, yang terus menyalahkan Yohanes, yang tidak melihat kebaikan begitu. Ya, terima kasih Romo. Romo, kemudian apakah orang-orang tersebut yang tidak mendengarkan atau tidak ikut terlibat dalam dengan Yohanes itu, dengan empatinya itu juga mengalami kesukaan atau mengalami sesuatu dalam diri mereka, Romo? Ya, orang-orang seperti itu saya pikir adalah orang yang tidak melihat kebaikan itu sebagai sebuah kebaikan. Kebaikan itu bahkan mungkin menurut mereka
adalah sesuatu yang tidak layak begitu ya. Selalu menyalahkan kebaikan, hanya merasa diri sendiri yang paling benar. Pada orang lain tidak ada kebenaran. Hanya mengklaim kebenaran itu ada pada dirinya. Inilah yang terjadi dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mengklaim diri yang paling benar. Dan saya pikir itulah konteks kita, itulah realitas kita. Seringkali kita mengklaim diri orang yang paling benar. Sementara ada orang yang mungkin berkata benar, bersaksi benar, dipersalahkan. Dianggap sebagai orang yang mau mengacaukan situasi. Inilah juga perjuangan bagi banyak orang zaman sekarang yang mau membela kebenaran begitu ya. Orang yang sudah berjuang dengan gigih, pemberian diri dengan total untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, justru mereka dipersalahkan. Justru mereka menjadi korban dari ketidakadilan yang mereka bela itu. Itu yang sering terjadi. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk terus menyuarakan kebaikan. Seberapa sulit pun kita, seperti yang dialami oleh Yohanes, ditolak. Seperti yang dialami oleh Yesus, diusir. Tetap kita bertahan. Karena kebenaran akan tetap sebagai kebenaran, tidak akan mungkin dikalahkan oleh yang namanya kejahatan. Bagaimanakah cara kita mempertahankan kebenaran itu, Romo? Nah, ini menjadi PR buat kita semua begitu ya, mempertahankan kebenaran. Tidak semua orang mampu mempertahankan kebenaran. Seringkali bahkan orang gampang larut dalam situasi yang sulit ya. Orang gampang larut dalam situasi yang sudah memang demikian jahat begitu. Sehingga kebenaran ketika datang pun udah sulit dilihat sebagai sebuah kebenaran. Karena dia sudah berada dalam sebuah atmosfer yang mengkondisikan dirinya dalam situasi yang akan membawa dia ke dalam kejahatan, ketidakbenaran. Ya, mau dikatakan kalau situasi lingkungannya sudah jahat, tidak benar, kemudian dia mau tampil sebagai pembawa kebenaran, tentu dia akan banyak mengalami yang namanya konflik gitu ya. Konflik. Nah, kalau kita bertahan, bisa jadi kita jadi korban. Tapi kalau kita mampu keluar, kita akan justru akan sebagai pemenang. Menang atas situasi yang jahat yang ada di sekitar kita karena kita berhasil membawa kebenaran tampil ke permukaan. Tidak gampang. Perlu sebuah yang namanya komitmen, pengorbanan, ya, kerendahan hati juga. Lalu juga pantang menyerah. Terus. Karena orang yang berjuang dengan gigih dan melibatkan Tuhan, nah ini yang penting. Melibatkan Tuhan, melibatkan di atas sebagai karya roh juga, maka seberat apapun kita akan bisa membawa kebaikan pada jalurnya, pada kebaikan itu sendiri. Demikian. Ya, kemudian kalau kita membawa kebenaran di antara orang-orang banyak itu, Romo, di antara orang-orang banyak yang ada di sekitar kita, bagaimana cara kita mempertahankan diri dan mempertahankan kebenaran itu, Romo? Ya, kita biasanya kalau orang sudah berjuang, dia pasti sudah punya komitmen. Tapi kita harus sadar juga, kita tidak bisa berjuang sendiri. Ya, dalam situasi masyarakat kita seperti saat ini, kita perlu juga melibatkan orang lain. Kita tidak bisa menjadi seorang pahlawan atau pahlawan kesiangan begitu ya. Kita perlu melibatkan juga orang yang ada di sekitar kita. Karena kebaikan itu harus kita bagikan. Niat baik itu harus kita tularkan. Niat baik itu perlu melibatkan masyarakat, melibatkan sesama kita. Karena kita berada dalam sebuah sistem. Maka kita perlu juga membangun sebuah sistem supaya kita bisa bekerja sama merubah sistem itu menjadi lebih baik. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Yang namanya menegakkan kebenaran, ya, keadilan. Seperti Yesus, memang dia karena dia Tuhan, dia bisa melakukan itu. Tapi dia juga perlu 12 rasul, ya kan? Dia perlu murid-murid yang lain untuk menyuarakan kebenaran itu. Dia perlu juga sahabat-sahabatnya supaya bekerja bersama dengan dia. Yesus mungkin mampu sendiri karena dia Tuhan. Tapi karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Bapa, dia perlu melibatkan orang lain. Para murid dia pilih untuk meneruskan karyanya itu. Akhirnya karya itu berkembang terus dan kebenaran juga akan terus ada sepanjang umur manusia. Begitu. Ya. Begitu.
Bagaimanakah, apakah contohnya Romo? Contohnya manusia itu mempertahankan kebenaran, Romo. Ya, kita punya yang namanya aturan-aturan hidup begitu ya. Kita punya yang namanya banyak kaidah-kaidah, norma-norma. Itulah patokan kita, kehidupan kita itu juga diatur oleh aturan, oleh norma, oleh kaidah. Dan itu kan tetap, itu nilainya tidak akan hilang, tidak akan terkikis karena kebenaran itu tetap. Nah, bagaimana kita memperjuangkan kebenaran itu tetap pada jalurnya, kaidah-kaidah itu kita turuti, norma-norma itu kita jalani. Dalam gereja kita punya 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, ada hukum gereja, ada aturan ini dan itu kan mengatur kita. Intinya adalah kebaikan. Di dalam aturan itu ada nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Di sana yang kita diarahkan sebenarnya. Begitu. Terima kasih Romo. Bagaimanakah kepedulian kita terhadap sesama, Romo? Kita harus bersikap peduli juga terhadap sesama kita dan orang-orang di sekitar kita, Romo. Iya. Yesus kecewa dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sebenarnya mereka orang pandai begitu ya. Mereka itu adalah orang-orang pemuka agama yang sangat saleh hidupnya, ikut aturan. Tapi Yesus kecewa dengan mereka. Kenapa kecewa? Justru karena mereka tidak mau berbuat baik kepada sesama. Kebaikan itu, aturan itu mereka lakukan melulu untuk kepentingannya sendiri. Mereka berbuat baik supaya dinilai orang sebagai orang baik, begitu kan? Mereka mengikuti aturan hukum Taurat supaya mereka dilihat sebagai orang saleh, orang yang taat. Tapi sekali lagi itu hanya untuk diri mereka sendiri. Nah, Yesus kecewa dan Yesus mengatakan ini adalah orang-orang yang munafik begitu. Jangan kalian seperti orang-orang munafik. Itu untuk kepentingan sendiri. Maka Yesus meminta sebenarnya adalah bahwa kalau kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai kepandaian, kita mempunyai kesalehan hidup tertentu, itu kita baktikan untuk kebaikan semua orang. Bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah baktikan itu untuk semua orang, maka semua orang akan mengalami yang namanya kebaikan. Hidup agama baik, hidup bermasyarakat baik, semuanya baik. Karena pemuka-pemukanya mengajarkan yang baik, begitu kan. Ini tidak dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mungkin kita bagian juga dari orang-orang ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi, Romo. Mementingkan diri sendiri. Iya. Kemudian bagaimana cara kita membagikan atau peduli kepada orang-orang lain itu, Romo? Ya, kita banyak cara. Zaman sekarang ini kita mewujudkan kepedulian kita, bela rasa kita. Kita senang bahwa di keuskupan ini kita mempunyai atau spiritualitas berbela rasa. Saya pikir itu salah satu jalan di mana kita bisa berbagi kebaikan, berbela rasa, peduli kepada sesama kita yang berkekurangan, yang miskin, mereka yang tidak mampu, yang terpinggirkan, mereka yang cacat, sakit. Kita menunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Itu salah satu cara di mana kita memperlihatkan kemurahan hati Tuhan juga pada mereka, berbagi kebaikan. Kemudian Romo, dari bacaan Injil ini apakah ada pesan penting untuk disampaikan kepada sahabat oase rohani Katolik, Romo? Ya, Gembala baik dan murah hati, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Dia mencela sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak mau terlibat dengan situasi di sekitar mereka. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Yohanes datang, mereka usir. Yesus datang, mereka tolak. Karena mereka tahu mereka merasa diri yang paling benar. Mereka tahu bahwa mereka adalah sebenarnya kami yang mampu mengatasi segala kesulitan. Dan pesannya buat kita dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk lebih peduli dengan sesama. Melihat bukan kita satu-satunya sumber kebaikan. Bahwa dalam diri orang lain juga ada kebaikan. Bahwa orang lain juga berniat baik, bukan hanya saya. Jadi kita tinggalkan egoisme kita, sikap-sikap yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita mau terlibat dengan kehidupan orang lain. Ketika orang lain
bernyanyi, kita ikut bernyanyi dan menari. Ketika orang lain sedih, kita ikut sedih. Ketika orang lain berkabung, kita ikut berkabung. Itulah namanya empati begitu ya. Terlibat dalam situasi hidup orang lain. Apapun yang sesama kita alami, kalau kita hadir di situ, kita merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian kita bisa bawa dia, kita mau buat apa supaya dia keluar dari kesulitan hidupnya. Kalau kita bisa membawa dia dari kesedihan menjadi situasi yang menggembirakan dia, luar biasa. Puji Tuhan begitu kan. Ada orang lain yang selama ini terpuruk, ketika kita datang dia bisa bangkit lagi dan hidupnya bisa lebih bermakna lagi. Itu kan luar biasa. Dan kita semua dipanggil untuk seperti itu. Terima kasih Romo. Romo, saya mau bertanya sedikit keluar dari bacaan hari ini Romo ya, tentang masa Advent. Bulan ini kan masih bulan Advent Romo. Kemudian apa artinya Advent dan apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut Advent ini Romo? Ya. Bacaan pada minggu Advent pertama itu sangat menarik, bahwa harapan itu adalah kata kunci dari masa Advent. Orang yang berharap, kita menanti dengan berharap, bukan menanti yang kosong, tapi kita menanti dengan berharap. Harapan itu adalah kata kunci buat kita orang beriman. Karena yang namanya orang beriman pasti dia punya harapan. Harapan apa? Harapan akan hidup yang lebih baik. Harapan bahwa dia akan diselamatkan. Harapan bahwa akan ada hari depan yang cerah. Advent intinya adalah pengharapan. Pengharapan yang menyelamatkan. Maka dalam masa penantian ini, masa Advent ini, kita diajak untuk dalam berharap itu kita juga memeriksa diri kita, introspeksi diri gitu kan. Maka ini disebut juga masa kita masuk ke dalam diri, kita bertobat. Kita bertobat dengan harapan bahwa saya akan menjadi lebih baik dan Tuhan akan mengampuni saya dan saya berharap saya menerima berkat yang berlimpah lagi. Ya, gitu. Lalu bukan hanya itu, saya berharap, bukan berharap kosong, tapi saya juga menjalin relasi terus dengan Tuhan. Saya berdoa. Dalam doa, harapan saya itu saya ungkapkan. Saya mau menjalin relasi dengan Tuhan lewat doa-doa saya. Saya berharap bahwa Tuhan akan menyertai saya. Dan Dia akan membawa saya kepada keselamatan. Jadi masa Advent ini kita menunggu dan kita berdoa. Namun ada kasih di atasnya. Tidak hanya cukup dengan berharap, dengan berdoa, tapi juga dengan perbuatan kasih. Nah, ini yang paling penting. Perbuatan kasih itu adalah wujud dari doa kita yang mengiringi harapan kita. Maka kita berjalan lewat perbuatan-perbuatan baik, diiringi dengan doa, harapan-harapan kita menyertainya, maka sampailah kita kepada kebaikan hidup, kepada Tuhan sendiri yang kita nantikan itu. Ya, jadi menunggu, menanti dengan berdoa, dengan berharap, dengan kasih. Ya. Begitu. Ya. Kemudian Romo, kita kan harus merefleksikan diri dan merenungkannya serta mengakuan dosa Romo, bersakramen tobat ya Romo. Iya, bagaimanakah kita umat beriman ini, umat Katolik khususnya melaksanakan sakramen tobat dalam masa Advent ini Romo? Ya, saya pikir sakramen tobat atau pertobatan tidak hanya pada masa Advent atau masa Prapaskah. Setiap kali kita merasa bahwa kita perlu mendapat rahmat Tuhan, kita bisa datang ke pastor, ke romo untuk menerima sakramen pengakuan dosa. Inilah kesempatan bagi kita untuk menerima rahmat. Jadi sebenarnya dalam pengakuan dosa itu yang kita harapkan adalah rahmat pertobatan. Karena dengan rahmat pertobatan itu kita menerimanya dan kita akan menerima hidup yang baru. Hidup yang dipenuhi oleh berkat Tuhan. Maka dianjurkan juga pada masa Advent ini kita mau melihat diri kita. Apakah saya ini udah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan atau tidak? Kalau saya melihat bahwa saya belum layak dan dalam pertobatan itu ada hal-hal yang akan saya perbaiki, maka saat itu juga saya akan mengubah jalan hidup saya akan mengubah bagaimana saya harus bersikap terhadap sesama saya. Jadi sebenarnya dengan pertobatan itu kita mau merestorasi diri kita gitu ya. Saya mau buat apa lagi setelah ini? Setelah saya menerima rahmat pertobatan, saya mau buat apa? Pasti kita berbuat yang baik. Tidak mungkin kita mau kembali ke belakang berbuat jahat seperti itu.
Maka marilah kita masuk dalam diri kita, kita datang kepada Romo, kepada imam kita untuk mengaku dosa kita. Begitu. Ya. Baik Romo, adakah pesan-pesan penting dari Romo dalam masa Advent ini khususnya untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih Romo? Ya, Gembala baik dan murah hati, di masa Advent ini, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal, kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan untuk keselamatan kita. Maka sikap yang paling baik pada masa ini, kita diajak untuk masuk ke dalam diri kita, melihat diri kita, apakah saya sudah layak untuk melihat Tuhan, untuk menyambut Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita belum layak, tidak layak, belum pantas, mari kita introspeksi diri, kita ikuti jalan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang kita lakukan. Kalau kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan kebaikan. Kalau kita memang perlu dan sangat perlu sakramen tobat, itu saat yang paling penting, saat yang paling berahmat. Mari kita berikan diri kita, kita mengaku dosa. Di sana kita akan menemukan kedamaian itu, karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan orang yang datang dengan rasa sesal, dengan rasa yang sungguh-sungguh menyerah begitu hanya kepada Tuhan. Inilah momennya di mana kita mau dekat dengan Tuhan, menerima rahmat dan kasih karunia dari Tuhan. Iya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, Gembala baik dan murah hati, dengan demikian usailah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik di hari ini bersama Romo Norbertus Desiderius AFM Kapusin. Dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Desiderius. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini sangat tergantung dari penyelenggaraan-Mu. Kesulitan-kesulitan yang kami alami setiap saat tentu bisa memudarkan iman kami, bisa membuat kami jauh daripada-Mu. Namun kami yakin juga bahwa Engkau akan mengingatkan kami bahwa rahmat-Mu seperti air yang mengalir tak pernah putus-putusnya untuk menyegarkan kami, untuk membangkitkan kembali hidup kami. Tuhan, berkatilah kami pada masa penantian, pada masa Advent ini, agar kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami untuk memulai kembali diri kami, hidup dalam rahmat-Mu, sehingga pada hari di mana kami merayakan Natal nanti, kami dapat berbagi sukacita, berbagi kegembiraan dengan semua orang, dengan mereka yang membutuhkan kasih, membutuhkan pengharapan. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan berkat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near.
You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord. For you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, bundakku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia,
perkasa, sembah baktiku untukmu. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh Bunda perkasa, mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti selalu bagimu. Oh Bunda perkasa, mulia, namamu ada di dalam doaku. Oh Bunda perkasa, mulia, doakan aku yang berdosa. Doakan aku yang berdosa. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.